Cek 1 2 3, 1 2 3. Oke bun, balik lagi dengan gua si Ojan, tukang cimol. Nah, gimana kabar kalian semua Jum? Ya Bang Ojan doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, terus dimudahkan rezekinya, dan didekatkan jodohnya. Ya meskipun masih jodoh orang lain, amin. Di awal video ditampilin launcher yang polos, kagak ada animasi, terus kagak ada efek, dan warnanya butek. Dan semoga aja kagak bikin mata kalian itu jadi belekan ya bun ya. Nah di sini siapa yang sering gonta-ganti custom ROM? Ya si Mamat. Terus itu si Ucup. Nah si Jamal. Dan itu yang pojok siapa ya? Oh si Uus. Kata-kata mutiara sang operators yang sering didengar adalah jangan berhenti ganti ROM selama HP belum meledak. Ya sebelum HP kalian yang meledak, kayaknya HP Bang Ojan duluan deh yang bakalan meledak. Jadi tenang aja bun, selama tukang servis TeamViewer itu masih pada nafas, HP kalian mah tetap aman-aman aja. Jadi di video kemarin itu kan Bang Ojan sudah share dan review ROM AX versi 6.7 Android 9. Dan sekarang Bang Ojan bakal share dan review ROM AOS MP versi 3.3. Dan ROM ini termasuk salah satu ROM Legend. Kenapa disebut ROM Legend? Karena link dari ROM ini itu kagak disebarluaskan dan sekarang link dari custom ROM ini itu sudah koid alias wassalam. Nah, untung aja di sini Bang Ojan simpan filenya. Tapi sangat disayangkan sekali untuk device lain kayaknya kagak bisa merasakan ROM ini. Ya mungkin dikarenakan si linknya itu udah wassalam. Dan sekarang untuk ROM ini hanya tersedia untuk Redmi Note 3 Pro Kenzo dan Redmi Note 7 Lavender. Oke bun, langsung aja kita bahas ROM AOS MP versi 3.3. Kalau misalkan dari tampilan nih, ROM ini bener-bener polos banget. Jadi udah kayak uhti. Dan aplikasi yang terpasang itu sedikit banget. Bukan karena pelit aplikasi, tapi ROM ini tuh lebih ke performance dibanding fitur. Nah di ROM ini cuma Bang Ojan tambahkan Air Frozen, Magis, Google Foto, orientasi, screen record, dan sisanya adalah aplikasi bawaan. Dan di ROM ini kalian kagak mungkin menemukan radio, browser, musik, dan fitur yang lainnya. Hanya ada file manager, kontak, kamera, pesan, playstore, setelan, dan jam. Jadi ROM ini tuh mengajarkan kita bagaimana caranya madesuk Jum. Oke bun, kita lanjut. Mulai dari launcher sama fitur yang ada di ROM ini itu sama persis kayak ROM AX yang sudah Bang Ojan share sebelumnya Jum. Dari kernel yang digunakan juga itu sama persis seperti kernel ROM AX, yaitu menggunakan kernel Linux versi 4.4.19. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan ROM ini itu hampir sama aja kayak menggunakan ROM AX, tapi versi modifnya. Nah, ROM AOS MP ini adalah ROM AX yang sudah dimodifikasi dan sudah diperkecil. Jadi kecil kayak punya lu, Jung. Kalau misalkan nih dari ukuran ROM-nya itu sama aja kayak ROM AX, cuman kestabilan dan kehalusannya aja yang berbeda-beda. Jadi ibaratkan paha si Rani sama paha si Mumun, itu pasti mulusnya beda Jum. Dan ibaratnya kayak paha lu sama paha kambing, itu pasti beda mulusnya. Ya meskipun kalian dan kambing itu sama-sama kekambingannya. Kok gue bahas kambing ya? Jadi untuk tampilan maksudnya, jadi untuk tampilan luar atau kulit dari ROM ini itu sama kayak ROM AX. Dari mulai setelan, game booster, pengamanan, kernel, dan launcher. Tapi ada yang bikin beda bun, yaitu free internal dan free RAM-nya. Nah, ROM ini tuh lebih besar free internal dan free RAM-nya dibanding ROM AX. Terus ROM ini lebih panas dan lebih boros dibanding ROM AX. Dari audionya juga di ROM ini berbeda sama ROM AX. Kalau misalkan kalian nanya nih, Bang, enak kagak nih buat ngegame? Buh, kagak usah ditanya bun. Pokoknya nge-lag parah. Maksudnya enak parah bun. Nah kalau misalkan pakai ROM ini itu kagak perlu susah-susah hapus bloatware. Soalnya kan aplikasinya itu udah sedikit. Terus kagak usah kepikiran RAM-nya mepet. Soalnya RAM aja kagak mikirin lu bun. Jadi buat apa dipikirin? Nah semenjak Bang Ojan pakai ROM ini ada beberapa kekurangan dan ada juga beberapa kelebihan Jum. Yang bakal Bang Ojan bahas kekurangannya dulu ya. Nah selama pemakaian untuk harian dan editing, lagian kalian juga udah cek kan aplikasi yang Bang Ojan pasang itu. Banyak banget. Nah kekurangan dari ROM ini tuh ada 1, 2, 3, 4, ada 1 bun, yaitu pengecasan lambat. Jadi kalau misalkan kalian main game dan sambil ngecas, itu baterainya bukannya nambah, tapi diem aja, dia kagak nambah-nambah. Nah Bang Ojan udah coba ganti kernelnya, tapi masih tetap aja lambat. Ya sebenarnya sih bisa aja gitu, Bang Ojan perbaiki dengan mengganti thermal engine.
bukan modul, tapi sejenis file binary yang ada di folder bin. Jadi untuk memperbaiki pengecasan lambat. Tapi ya kagak terlalu mengganggu juga sih, intinya sih bisa dicas dan bisa nambah. Tapi pas di saat main game aja itu kagak nambah. Terus kekurangan yang lainnya belum Bang Ojan rasain sampai sekarang. Kalau misalkan untuk mic, kalian bisa dengar sendiri. Di sini Bang Ojan pakai mic ROM AOS MP ini. Dari mulai jaringan juga lumayan stabil dan free RAM di ROM ini tuh lumayan gede Jum. Ya meskipun Bang Ojan itu kan aplikasinya numpuk udah kayak hajatan, tapi free RAM-nya itu masih di atas 1300. Oh iya Bun, di sini Bang Ojan coba tes juga pakai aplikasi thermal throttling dan Bang Ojan belum menggunakan mode magis apapun Jum. ROM ini masih original, jadi kagak ada tweak dan kagak ada mode magis. Tapi kenapa throttlingnya itu bisa hijau? Soalnya ROM ini tuh udah ada thermal mode-nya dan sudah bawaan dari ROM-nya. Jadi dari lahirnya itu dia udah bawa thermal mode. Nah makanya ROM ini tuh boros baterai dan sedikit anget-anget gitu Jum. Udah kayak nyelupin jari ke apa ya? Ke tahu maksudnya. Oh iya Bun, di sini Bang Ojan mau kasih info. Nah, menambah modul sebanyak mungkin atau kombinasi modul itu nggak akan menaikkan nilai Gibbs selama kernel yang kalian gunakan itu masih menggunakan kernel yang sama. Nah, performa HP itu pusatnya ada di kernel dan di ROM. Jadi bukan di dalam mode magis. Nah, mode magis itu hanyalah sebagai support atau pendorong aja. Oke, di sini sudah hampir selesai dan hasilnya adalah 143, 139 dan 120. Dan Bang Ojan juga coba tes di game Mobile Legends gimana hasilnya. Dan di sini juga Bang Ojan tampilin FPS-nya Jom yang ada di sebelah kanan. Nah, FPS di sini Bang Ojan menggunakan aplikasi GealTools. Tapi GealTools di sini itu hanya untuk menampilkan FPS saja. Jadi kagak setting fitur yang lainnya. Maksudnya biar kagak penasaran gitu Bun. Makanya FPS-nya itu Bang Ojan tampilin. Dan Bang Ojan juga menggunakan dua mode high dan mode low. Tapi yang sekarang Bang Ojan pakai itu masih menggunakan mode high. Oh iya Bun, kalau misalkan nih kalian pengen hemat baterai dan mencoba memasang custom ROM dan berharap baterai di Android kalian itu bisa awet, nah itu salah besar Bun. Nah, ROM yang paling hemat baterai itu adalah ROM stock, bukan ROM custom. Nah, namanya aja kan modifikasi, ya pasti custom kan, dan pasti lebih boros baterainya. Terus kalau misalkan pengen hemat baterai lagi, pakailah ROM stock dan dimodifikasi dengan memasang GreenIV atau mengurangi aplikasi dan ditambah lagi modul Jum. Jadi bukan dengan cara mencari custom ROM hemat baterai, karena rata-rata custom ROM itu dibuat untuk performance dan untuk custom. Pasti jauh lebih boros lagi dibanding stok. Oke, sepertinya sudah cukup apa yang sudah Bang Ojan jelasin dan sudah lengkap juga. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar atau bisa kunjungi sosial media Bang Ojan. Jadi Bang Ojannya harus pamit karena belum bikin kopi Jum. Sampai ketemu di video selanjutnya Jum. Thank you. Jangan lupa subscribe. Sini santai Jum.